Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novanus Pratama dari kelas 07 TPLP 027. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi arsitektur komputer. Jadi di sini kita akan membahas mulai dari CPU sebagai otak komputer, cara instruksi menjalankan miliaran kali setiap detik, hingga teknologi modern seperti multicore dan instruksi RICC dan CICC. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Jadi apa sih arsitektur komputer itu? Arsitektur komputer adalah konsep desain internal sebuah komputer. Jadi ini mencakup bagaimana CPU, memori, serta perangkat input dan output terhubung dan bekerja sama untuk memproses instruksi. Bisa kita lihat di sini, terlihat alur utama input, lalu diproses CPU, lalu disimpan atau diambil dari memori. Selanjutnya, output akan ke pengguna. Hal pentingnya yaitu mengatur cara data bergerak dalam komputer, menentukan performa komputer, menjadi standar bagaimana sistem dibangun. By the way, meskipun teknologinya berkembang pesat, desain dasar komputer modern masih mirip dengan konsep von Neumann tahun 1945. Terus, apa sih bedanya dari yang sebelumnya sama yang sekarang? Jadi kalau dulu kecepatannya cuma beberapa ribu operasi per detik. Kalau sekarang bisa miliaran per detik. Jadi jauh lebih cepat, sangat jauh lebih cepat. Selanjutnya ada bagian utama CPU. Jadi CPU ini terdiri dari 3 bagian inti. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Jadi itu berfungsi melakukan operasi hitungan dan logika. Jadi yang kedua ada Control Unit, yaitu untuk mengatur instruksi seperti traffic controller yang menentukan apa yang dikerjakan dan kapan dikerjakannya. Yang ketiga ada register, yaitu untuk tempat penyimpanan data super cepat yang dekat banget dengan ALU dan CU. Jadi simpelnya tuh kayak ALU tuh sebagai tukang masak, lalu selanjutnya control unit itu sebagai kepala dapur yang ngatur alur kerjanya. Terus selanjutnya ada register, yaitu bahan makanan yang udah siap di meja. Jadi tinggal diolah aja. Selanjutnya ada siklus instruksi CPU. Ada fetch, decode, dan execute. Jadi CPU itu menjalankan instruksi dengan 3 langkah berulang, yaitu ada fetch, itu mengambil instruksi dari memori, decode, memahami instruksi itu perintah apa, selanjutnya ada execute, menjalankan perintahnya. Proses ini nggak pernah berhenti selama komputer menyala. Jadi itu bakal terus jalan selama komputernya tetap menyala. Anyways, kalau prosesor berkecepatan 5 GHz yang biasanya di komputer-komputer di laptop-laptop zaman sekarang. Jadi itu bisa menyelesaikan 5 miliar tahap siklus per detik. Coba secepat apa itu? Wow. Selanjutnya ada pipelining. Pipelining ini adalah teknik agar beberapa instruksi bisa dijalankan secara bersamaan pada tahap yang berbeda. Jadi jatuhnya kayak berjalan paralel gitu ya. Cuma I don't know, analoginya tuh kayak lagi drive thru di sebuah fast food. Jadi kayak ada satu mobil yang bayar, terus pesen, terus ambil makanan. Dan itu lanjut terus berjalan. Kayak seperti itu aja lah analoginya. Selanjutnya ada hierarki memori. Jadi ada yang namanya hierarki memori. Jadi di sini semakin ke atas, memori semakin cepat dan semakin mahal. Jadi itu di sana bisa dilihat kita ada berbagai macam urutan-urutan di sana ya, urutan-urutan hierarkinya. Jadi makanya cache itu ditempatkan sangat dekat dari CPU. Jadi supaya CPU nggak perlu nunggu RAM terlalu lama dan jadi lemot. Jadi makanya itu gunanya cache di sana jadi biar nggak terlalu berat. Selanjutnya ada multi-core prosesor. Jadi zaman sekarang tuh CPU punya banyak core buat ngerjain banyak hal paralel. Itu kenapa sih butuh banyak core? Jadi kayak setiap core tuh bisa ngerjain tugasnya masing-masing. Jadi semakin banyak core, jadi makin cepat buat pekerjaan paralel paralel seperti rendering atau multitasking yang biasa kalian lakukan. Jadi kayak buka software banyak-banyak atau buka tab Chrome 100 biji. Jadi kayak well actually itu jatuhnya multitasking tapi butuh RAM juga. Nah, selanjutnya dulu tuh sebenarnya prosesor tuh cuma ada satu core. Jadi sekarang tuh kayak bisa ada 8, 16 core itu kayak udah biasa cuma yang mahal aja. Jadi tujuannya kenapa? Jadi tujuannya bisa
multitasking dan bisa ngerjain banyak hal barengan. Bisa buka Chrome sambil main game atau nonton YouTube main game juga bisa dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke bagian apa ya, merek prosesor. Jadi di sini ada Intel versus AMD. Jadi di sini di dunia PC ini dua pemain besar CPU yaitu Intel dan AMD. Ini tuh kayak rajanya lah, dua rajanya di dunia CPU ini. Jadi apa sih bedanya? Jadi kalau bisa dilihat di chart ini ya, chart ya. Di sini ada perbandingan umum performa Intel dan AMD. Jadi bisa kita lihat di sini kayak Intel tuh unggul di kecepatan per core. Jadi, tapi kalau AMD unggul di jumlah core dan efisiensi harga. Jadi kayak kalau Intel tuh biasanya buat game itu lebih cepet biasanya. Kalau AMD tuh buat ngerender segala macam itu bagus. Jadi ada plus minusnya lah masing-masing. Tergantung kalian pilihnya yang mana, butuhnya apa gitu kan. Jadi karena bersaing ini antara Intel dan AMD, jadi bagus. Jadi kayak teknologi CPU itu makin berkembang setiap tahun dan biasanya yang udah lama-lama jadi kayak lebih murah gitu, jadi nice. Selanjutnya ada RISC versus CISC. Jadi kayak apa sih itu RSIC atau sama CISC apa sih? Jadi kayak RISC itu kayak arsitektur prosesor yang menggunakan instruksi lebih sedikit dan sederhana, sehingga eksekusinya lebih cepat dan hemat daya. Karena itu, RISC biasanya dipakai di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, smart TV, sampai prosesor ARM dan Apple Silicon yang terkenal irit baterai. Sedangkan CIIC menggunakan instruksi lebih banyak dan kompleks agar lebih fleksibel dalam menjalankan berbagai aplikasi, tapi biasanya lebih boros daya. CIIC ini biasanya dipakai di laptop dan PC yang menggunakan prosesor Intel atau AMD. Balik lagi yang tadi ya, yang cocok untuk tugas berat seperti gaming, editing, dan aplikasi profesional. Jadi intinya, arsitektur komputer itu yang nentuin seberapa cepat dan pintar komputer bisa ngerjain perintah kita. Di dalamnya ada CPU yang jadi otak utama, dibantu dengan memori yang dibikin bertingkat, biar nggak nge-lag pas kita ngambil data. Terus ada juga teknologi ya, kayak pipeline sama multicore yang bikin prosesor sekarang makin ngebut dan enak buat multitasking. Bahkan perbedaan RIIC sama CIIC juga menunjukin kalau setiap prosesor punya caranya sendiri buat ngejar efisiensi dan performa terbaik. Dan karena kebutuhan manusia makin tinggi ya, komputer juga harus makin berkembang supaya tetap bisa diandalkan di zaman yang serba digital kayak sekarang ini. Mungkin cukup sampai sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.